Perkenalkan, nama saya Yunisa Anidia, saya sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, nama saya Sri Astriani, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rahel Melilana Putri, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ernika Romatul Hasana, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Niswa Madina, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadi Sampurno sebagai reporter. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai materi tentang Hajah Rangkayo Rasuna Said. Terima kasih. Ya. Ini rombongan ada apa duh? Ya Allah, mau ada apa ini rombongan nyamperin ibu di sini? Mau minta waktu ibu. Oh, iya. Baru sekarang. Harus sekarang ya. Ya silakan, gimana mau ngapain ini? Sebelumnya kami dari kelas 12 IPA 3 ingin meminta waktu ibu sebentar untuk menjelaskan sebuah sejarah, yaitu pejuang perempuan yang bernama Hajah Rangkayo. Oh iya, itu ibu juga guru sejarah sih. Iya, tapi ya coba nanti ibu pengen tahu kalian sejauh mana. Ayo belajar sejarahnya coba. Ya silahkan, mau bagaimana? Yang pertama-tama bakal dijelasin sama teman saya, Asri, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Sri Astriani dari kelas 12 IPA 3, ingin menjelaskan materi tentang Hajah Rangkayo Rasuna Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah menerima penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia dari pemerintah. Ia merupakan pejuang yang gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sama seperti perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Kartini. Hajah Rangkayo Rasuna Said dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras dan memiliki pengetahuan yang luas. Pada masa kecilnya, ia telah mengenyam pendidikan Islam di pesantren. Pada saat sekolah inilah, ia pernah menjadi satu-satunya santri perempuan. Sejak saat itu, Rasuna Said sangat memperhatikan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya Erni. Ya, silakan. Coba bagaimana? Oke. Perkenalkan, nama saya Ernika Romatul Hasana dari kelas 12 IPA 3. Ya. Saya menjelaskan perjuangan Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ia menilai bahwa perjuangan tersebut tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur pendidikan, namun bisa dilakukan juga dengan perjuangan politik. Kemudian, ia mulai memperjuangkannya untuk membela kaum perempuan dengan bergabung di Sarekat Rakyat sebagai sekretaris cabang. Setelah itu, ia menjadi anggota Persatuan Negeri Indonesia. Karena kemampuan dan cara pikirnya yang sangat khusus, ia sempat ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda pada tahun 1932. Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum Speckgeld, yaitu hukum pemerintahan Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Rasuna Said merupakan salah satu organisasi pemikiran Islam. Ya. Tapi baca ini ya, siapa lagi yang mau baca lagi ini? Iya, siapa? Ica? Ya, Bu. Iya, dibaca, silahkan coba. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Niswa Madina. Di sini saya akan menjelaskan, Bu. Nah, jadi dalam karir politiknya, Hajah Rangkayo Rasuna Said pernah menjabat sebagai DPR RIS dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 1959 sampai meninggal. Rasuna Said diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 084 TK tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974. Untuk mengenang jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, nama Hajah Rangkayo Rasuna Said diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hajah
Rangkayo Rasuna Said meninggalkan seorang putri yaitu Auda Zaskia Duski dan 6 cucu yaitu Kurnia, Tiara, Tiara Agusta, Anugrah Mutia Rusda, Muhammad Ibrahim, Muhammad Yusuf, Romel Abdillah, dan Natasha Quratul Ayu. Itu penjelasan dari teman-teman saya, dan sekiranya Ibu mau menambahkan, ada yang mau ditambah Ibu? Sebagai guru sejarah ya, Ibu terima kasih kalian sudah milih Ibu untuk didatangi ke sini bareng-bareng seperti itu. Pada intinya Hajah Rangkayo itu memang seperti Raden Ajeng Kartini, ya. Hanya tidak setenar Raden Ajeng Kartini. Iya, kalau Raden Ajeng Kartini kan sampai dikasih ibaratnya setiap tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini. Tapi kalau Rangkayo sama-sama pejuang wanita, tapi tidak diberi penghormatan yang seperti itu. Tapi kalau Hajah Rangkayo itu penghormatannya itu untuk hanya dijadikan sebagai nama jalan seperti itu. Memang ada, tapi di sini nggak ada, Kebumen nggak ada. Karena nama jalan itu biasanya nama yang digunakan untuk waktu itu perjuangan mereka. Jalan itu mereka berjalannya dari mana sampai mana, dan itu di jalan itu digunakan nama beliau seperti itu. Karena di daerah Kebumen nggak ada. Ya itu saja dari Ibu. Mungkin tambahannya nanti untuk sarannya Ibu, kalau misalnya nanti ada pelajaran seperti ini lagi, jangan membaca, iya, jangan menghafal, seintinya itu kita memahami, iya, dipahami kayak gitu. Kayak misalnya tadi penjelasan, dijelaskan aja kayak Bu gitu, Bu, saya mau menjelaskan ini. Ya, itu caranya Ibu seperti itu. Semangat ya. Ya, Bu. Terus sudah. Ada sesi pertanyaan dari kami yang akan disampaikan oleh Adi Sampurno. Mau tanya apa ini Mas Adi? Sebelumnya saya Muhammad Adi Sampurno akan memberikan pertanyaan kepada Bu Hajah Titik. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi hajah kepada Ranti ya. Amin. Apa pertanyaannya? Rangkayo Rasuna Said lahir di mana dan kapan? Lahir di mana dan kapan? Ada yang tahu? Harusnya ada yang tahu. Hajah Rasuna Said itu kelahirannya di Hindia Belanda, tepatnya 14 September 1910. 1910, iya. Kalau tanggalnya mohon maaf Ibu sih tidak hafal, tapi kota lahirnya dan tahunnya betul. Iya, Hindia Belanda, iya. Itu di mana, Bu? Hindia Belanda, kota penjajah kita. Yang dianggap sebagai kota penjajahnya kita Belanda, Hindia Belanda. Yang tadinya menjadi kota VOC. Ya. Apalagi? Lalu siapakah putri Hajah Rangkayo Rasuna Said? Putrinya. Iya, putrinya. Putri cucu. Apa nama putrinya? Auda Zaskia Duski. Oh iya. Auda Zaskia Duski. Iya. Ini hampir mirip dengan namanya Abida gitu ya. Yang ketiga, apa saja peran Hajah Rangkayo Rasuna Said? Hajah ya. Iya, laki-laki haji. Iya. Pernah menjabat sebagai DPR RI Republik Indonesia Serikat. Itu dia berperan penting nggak menurut kalian? Penting. Sekarang saja jadi DPR itu berebut ya? Iya, karena bangkunya itu direbutkan sama mereka, kita dikasih uang ya. Tapi nanti kalau sudah seperti itu lupa sama kita. Tapi itu zaman sekarang. Tapi untuk masa Hajah Rangkayo itu tidak seperti itu. Beliau benar-benar memperjuangkan rakyat Indonesia, terutama kaum perempuan, wanita. Ya biar haknya itu sama. Wanita kue nggak hanya di dapur, jadi boleh kerja kayak ibu seperti itu. Paham ya? Iya.
ada Bu. Oh iya. Terima kasih dari kami kelompok Dari kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Dari kelompok 6. Iya, sejarah Indonesia, ya? Iya. Selamat belajar selanjutnya. Segitu juga terima kasih buat kalian yang sudah percaya sama Ibu. Seperti itu, ya. Selamat berjuang, belajar. Semoga sukses. Amin. Terima kasih juga Bu, maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Lain kali bisa lagi. Ya. Sudah? Sudah ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. 가라모자 캔 가라